Ratusan orang terlibat bentrok dengan polisi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Massa yang melakukan demo di depan kantor Pengadilan Makale saling lempar dengan petugas kepolisian. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan dipicu putusan terkait sengketa lahan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Haji Ali sebagai pemilik lahan. Seyogianya kami mengharapkan pengadilan untuk memberikan keadilan kepada kami. Tapi pada hari ini yang kami temui adalah perlakuan yang kurang mengenakan. Kami dibenturkan dengan polisi, sampai banyak kawan-kawan kami yang menjadi korban. Bentrokan mengakibatkan jalan Trans Sulawesi yang menjadi penghubung Tanah Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Palopo lumpuh total. Masyarakat yang ingin melintas terpaksa berbalik arah. Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Syafaati Suryo. Tak kuasa menahan emosi, sejumlah warga di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat yang tidak terima bangunannya ditertibkan mengamuk kepada petugas. Salah seorang pemilik bangunan bahkan jatuh pingsan dan langsung digotong oleh warga. Pihak pemilik bangunan yang masih tidak terima hampir terlibat adu jotos dengan petugas, namun berhasil dilerai. Pemilik bangunan menganggap eksekusi ini sepihak dilakukan oleh PT KAI. Nggak tahu, langsung masuk, lagi pakai baju, udah mandi, nggak ada orang. Saya juga kaget di atas, langsung didorong. Menurut PT KAI Daops 2 Bandung, lahan tersebut digunakan untuk disewakan selama 5 tahun. Namun pemilik bangunan hanya membayar 1 kali dari 5 termin yang seharusnya dibayarkan. Jadi disewa oleh Saudara Maman. Saudara Maman berkontrak dengan kami di PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama masa kontrak tersebut, mereka hanya 1 kali melakukan pembayaran, artinya pada termin pertama dari 5 termin yang ada. Selebihnya mereka tidak melakukan pembayaran terhadap PT Kereta Api. Meski berlangsung ricuh, namun petugas tetap melangsungkan pengosongan bangunan. Pemirsa, Badan Intelijen Negara dan Polri berhasil mengidentifikasi identitas hacker Bjorka. Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan data yang tersebar bukanlah data rahasia negara. Akun Bjorka terus menjadi perbincangan, bahkan terang-terangan terus menebar ancaman. Bjorka mulai menarik perhatian publik setelah sempat mengklaim menjual data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Tak berhenti di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, termasuk dokumen Badan Intelijen Negara. Meski sempat terkena suspend Twitter, Bjorka terus menjadi trending topik. Bahkan Bjorka muncul lagi dengan akun barunya. Yang terbaru, pemerintah mengklaim identitas hacker Bjorka sudah dikantongi BIN dan Polri, namun belum bisa diungkap ke publik. Sementara Menko Polhukam juga memastikan peretasan yang dilakukan Bjorka tidak berbahaya. Pasalnya data yang diretas bukanlah data rahasia negara, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu. Isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Kita terus menyelidiki
karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Rabu pagi, pengguna aplikasi Peduli Lindungi mengeluh mengalami error dan tidak bisa menggunakan aplikasi buatan pemerintah itu. Melalui akun media sosialnya, tim Peduli Lindungi meminta maaf atas kendala tersebut dan meminta pengguna untuk memperbarui aplikasinya ke versi terbaru. Sementara itu, akun Twitter resmi TNI Angkatan Darat akhirnya kembali normal setelah hampir sebulan dibajak orang tak dikenal. Sejak 25 Agustus lalu, unggahan di akun Twitter @TNI_AD dipenuhi dengan cuitan dan gambar penguin. Peretasan akun media sosial juga dialami klub sepak bola Persija Jakarta. Pelaku mengunggah kata-kata yang tidak jelas di akun @persija_JKT sejak Senin dini hari. Kasus peretasan dan pencurian data bukan hal baru di Indonesia. Sepekan terakhir, akun dengan nama Biorka mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Akun Biorka juga membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara. Meski menyatakan data yang diretas bukan dokumen penting yang membahayakan negara, namun pemerintah yang seolah kebakaran jenggot dengan serangan siber langsung membentuk tim khusus. Tim tersebut melibatkan Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Kebocoran dokumen milik Presiden Jokowi menambah daftar panjang kasus pencurian data di Indonesia. Sebelumnya, sejumlah lembaga negara juga pernah mengalami kebocoran data seperti BPJS Kesehatan dan aplikasi e-hack milik Kementerian Kesehatan. Bahkan sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo pun sempat viral beredar di media sosial. Tak hanya data masyarakat, dokumen berisi daftar nama dan identitas Intel BIN juga diduga bocor. Maraknya peretasan data ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan keamanan data pribadi mereka. Pemerintah pun didesak untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi di kawasan Tamrin, Jakarta. Selamat malam, Ayu. Seperti apa tanggapan warga dengan maraknya kasus peretasan di Indonesia? Ya baik, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Tentu benar adanya bahwa kebocoran data di Indonesia bukan kali ini saja terjadi dan sudah marak sekali terjadi. Bahkan akhir-akhir ini memang banyak sekali gonjang-ganjing, apalagi setelah adanya salah satu hacker yang menyita perhatian masyarakat yang menamai dirinya adalah Biorka, dan melalui akun Twitternya secara gamblang, Biorka ini mengaku sudah meretas sebanyak 150 juta data penduduk Indonesia serta 1,3 miliar data pengguna SIM card. Dan tak hanya itu, Biorka juga membobol surat dari BIN ke Presiden Jokowi, dan juga pada akhir-akhir ini Biorka menggegerkan warganet dengan membagikan data para pejabat Indonesia. Tentu ini sangat mengkhawatirkan karena pejabat saja bisa dibobol, apalagi kita sebagai warga biasa saja. Maka untuk itu saya akan mengajak Anda, siapa dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimanakah tanggapan para masyarakat terkait adanya kebobolan data di Indonesia ini. Mari ikuti saya. Kita cari pemirsa. Nah baik, selamat malam kakak. Dengan kakak siapa? Kariska. Oke Kak Rizka, saya mau nanya ya, izin minta waktunya. Kak, ini kan lagi rame nih Biorka, hacker yang membobol data warga Indonesia. Tanggapan kakak sendiri seperti apa? Kalau tanggapan dari aku tuh ada pro sama kontranya, Kak.
Kalau buat pro-nya itu, jadi kita lebih tahu sifat-sifat pemerintah di Indonesia itu kayak gimana, terus banyaknya hal yang disembunyiin dari pemerintah tuh juga kayak gimana, kan kita jadi tahu ya. Tapi kalau dari aku tuh kontranya itu, masyarakat di Indonesia jadi nggak susah buat berekspresi, terus juga jadinya masyarakat di Indonesia itu tuh jadi was-was. Baik, menurut kakak data yang dibocorkan ataupun dibobol oleh Bjorka ini penting nggak sih? Menurut aku itu penting banget, apalagi kan data-data pemerintah di Indonesia ya, salah satunya yang aku tahu tuh data Kominfo itu bocor sama Bjorka itu dibuka ya kalau nggak salah. Iya, nah kakak sebagai masyarakat Indonesia datanya bobol nih gimana nih kak? Takut nggak? Aku takut banget, jadinya kayak nggak bisa bebas berekspresi kan di media sosial, apalagi kan kita juga kayak anak-anak zaman sekarang itu kan lebih suka nyebarin hal-hal penting gitu di media sosial. Baik, terima kasih ya Kak Rizka ya. Ya pemirsa, kita akan cari lagi tanggapan dari warga Indonesia khususnya di Jakarta ya. Mari kita cari, mari pemirsa kita akan masih mencari. Nah baik. Halo kakak, selamat malam. Dengan kakak siapa? Yolanda. Kak Yolanda, ini kan lagi heboh nih tentang hacker yang membobol data pribadi warga negara Indonesia. Kakak sebagai warga negara Indonesia gimana nih tanggapannya? Sangat meresahkan banget sih buat data-data pribadi masyarakat, semuanya sangat meresahkan Mbak ya. Iya baik, dan ini juga Bjorka ini dia menyebarkan data para pejabat. Gimana nih Kak tanggapannya? Wah, kalau pejabat aja diancam, gimana kita kan yang masyarakat biasa. Jadi serem juga sih, serem. Oke, baik, terima kasih ya kakak ya. Nah baik pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari beberapa warga negara Indonesia khususnya DKI Jakarta. Memang adanya hacker dan kebobolan data pribadi yang saat ini sedang dialami negara Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, di mana kita juga mengetahui bahwa seharusnya data pribadi ini tidak bisa bocor. Saya kembalikan ke siapa di studio. Ya, terima kasih Ayu Pratiwi langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta. Pemirsa, polisi terus menggelar sidang etik terkait perintangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan Verdi Sambo. Kita kembali usai jeda.